Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Karyani Vedatul Munawwaroh. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah saya buat, yaitu tentang jihad. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian jihad, tujuan jihad, cara-cara jihad, macam-macam jihad, dan apa yang dimaksud dengan jihad intelektual dan apa yang dilakukan dengan jihad intelektual. Baik, langsung saja ke yang pertama yaitu pengertian jihad. Secara bahasa, jihad berasal dari kata juh yang memiliki arti jerih payah dengan makna kemampuan dan kesukaran. Nah, selain itu kata juh terbentuk dari kata mujahadah yang bermakna mengerahkan kemampuan dan tenaga yang ada baik secara perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian syar'i, jihad memiliki dua arti yang berbeda. Baik secara umum yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kekuatan dan ketulusannya. Dalam pengertian ini memiliki arti yang banyak dan bersifat umum seperti jihad hawa nafsu, jihad politik, jihad lisan, dan lain sebagainya. Meskipun pada ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jihad, kebanyakan merujuk pada jihad yang spesifiknya sebagai perang suci di jalan Allah. Nah, secara khusus, para ahli hukum mendefinisikan jihad sebagai upaya untuk mengerahkan seluruh kekuatan secara langsung dalam perang fisabilillah maupun memberikan bantuan dalam bentuk uang, nasihat, penyebaran logistik, dan lain-lain yang mana untuk memenangkan pertempuran. Oleh karena itu, perang dalam rangka meninggikan kalimat Allah itulah yang dimaksud dengan jihad. Adapun tujuan jihad yaitu untuk menyampaikan agama Allah dan mengajak orang untuk mengikutinya, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam dan meninggikan agama Allah di muka bumi ini, serta menjadikan agama ini hanya untuk Allah semata, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 193 dan surat Al-Anfal ayat 39. Adapun syarat-syarat jihad yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam tidak dalam keadaan terpaksa, yang ketujuh adanya nafkah. Macam-macam jihad. Macam-macam jihad terbagi menjadi 4. Yang pertama, jihad memerangi nafsu atau jihadun nafs, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Memerangi hawa nafsu dengan menuntut dan memahami agama Islam, baik isi Al-Quran serta memahami sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jihad memerangi setan, yaitu jihadusi syaiton. Dalam jihad ini ada 2 tingkatan. Yang A, melawan segala keraguan dan keimanan yang dibisikkan oleh setan. Yang B, melawan segala sesuatu yang menjerumuskan kita untuk mengikuti nafsu syahwat dan keinginan-keinginan buruk. Yang ketiga, memerangi orang-orang kafir, memusnahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuatan baik secara fisik maupun secara lisan. Yang keempat, jihad memerangi munafik, jihadun munafikin. Di sini memerangi orang-orang munafik baik segenap hati, lisan, harta, dan jiwa. Secara hati tidak adanya kesetiaan terhadap mereka, jika secara lisan itu mengoreksi informasi yang salah dan membantah kebohongan mereka. Secara harta yaitu kekayaan yang harus dibelanjakan di jalan Allah, dan secara jiwa yaitu artinya memerangi mereka dengan tangan atau senjata sampai mereka menyerah kepada Islam atau dikalahkan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jihad intelektual? Istilah jihad intelektual menggambarkan tindakan yang diambil untuk tujuan-tujuan yang lebih jauh seperti membela prinsip-prinsip kebaikan, keadilan, dan kebenaran dengan menerapkan pengetahuan, penelaran, dan kecerdasan. Berbagai kegiatan termasuk belajar, mengajar, debat, dan berbagi informasi dapat dimasukkan dalam jihad intelektual dengan tujuan untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman serta mendukung konsep-konsep penting. Dalam arti yang luas, istilah jihad intelektual juga dapat merujuk pada gerakan yang menggunakan pengetahuan dan pemikiran kritis untuk memerangi ketidakadilan, kefanatikan, dan ketidaktahuan. Apa yang dilakukan jihad intelektual? Berikut ini adalah beberapa tugas yang dilakukan selama jihad intelektual. Yang pertama, menganalisis isu-isu kontemporer, bereaksi terhadap isu-isu tersebut dan mencari solusinya. Yang kedua, menerima tantangan dan bersedia mencari solusi. Yang ketiga, berjuang dengan penguatan dan pemikiran kritis demi cita-cita kebaikan dan perdamaian. Yang keempat, memajukan pengetahuan dan pemahaman sambil mempertahankan konsep-konsep yang dianggap penting. Nah, kesimpulannya, jihad bukanlah sebatas laksanakan peperangan atau kekerasan, akan tetapi ada beberapa cara yang Allah berikan kepada kita agar berperan aktif. Jihad dapat dilakukan dengan damai seperti dakwah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Namun, jihad dalam perang harus dilakukan jika dalam keadaan umat Islam dalam keadaan terdesak. Jihad intelektual menggambarkan tindakan yang diambil untuk tujuan-tujuan yang lebih jauh seperti membela prinsip-prinsip kebaikan, keadilan, dan kebenaran dengan menerapkan pengetahuan, penalaran, dan kecerdasan.
Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.